saya Wiwi Widiawati dan pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa sih implementasi kinerja dalam manajemen SDM itu. Simak video berikut ini ya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Di sini ada tingkat-tingkat kinerja, yaitu yang pertama ada kinerja organisasi, di mana pencapaian hasil pada tingkat unit analisis organisasi kinerja. Pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses, di mana kinerja proses dalam proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini mempengaruhi tujuan proses rancangan dan manajemen proses. Yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan, di mana pencapaian yang efektif pada tingkat pegawai pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu, menurut Drummer dan Barker 1995. Selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardi 2001 halaman 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakteristik sifat dan perilaku. Ada juga menurut Ricard 2003 yaitu kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang kedua ada aspek pengukuran kinerja. Yang ketiga ada jenis ukuran kinerja. Yang keempat ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang keenam ada perspektif aspek balance score dalam mengembangkan pengukuran kinerja. Yang ketujuh ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang kedelapan indikator penilaian kinerja organisasi. Yang kesembilan ada ukuran kerja. Pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM. Yang selanjutnya yaitu indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Menurut The Scriber dalam Kamus Batam English Dictionary 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform mempunyai beberapa entities, yaitu yang pertama ada melakukan atau menjalankan dan melaksanakan, yang kedua yaitu memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar, yang ketiga menjalankan karakteristik dalam suatu permainan, yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik, yang kelima yaitu melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam yaitu melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh memainkan pertunjukan musik. Dan yang kedelapan yaitu melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seorang mesin. Nah, kinerja sendiri yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan atau secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai moral etika. Di sini juga ada definisi kinerja, yaitu yang pertama menurut Ru dan Biar tahun 1981, kinerja merupakan pencapaian hasil. Menurut Interplan 1999, kinerja yaitu terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Dan menurut Murphy dan Cleveland 1995, kinerja yaitu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Dan menurut Stoner 1978, kinerja yaitu fungsi dari motivasi, kecakapan, dan pencapaian peranan. Selanjutnya ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan, yang kedua yaitu pencapaian tujuan organisasi, yang ketiga yaitu tidak melanggar hukum, yang keempat faktor-faktor yang berpengaruh standar terhadap presentasi kerja pegawai, yang kelima yaitu periode waktu tertentu,
Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan meliputi ada strategi organisasi, ada pemasaran, ada operasional, ada SDM, dan yang terakhir ada keuangan. Di sini ada 7 indikator kinerja organisasi. Yang pertama itu yaitu performat harus mengerti hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua yaitu harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat yaitu hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima yaitu tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang terakhir yaitu bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan juga jangka panjang. Faktor-faktor peningkat kinerja. Ada pendorong dan juga ada penghambat. Yang pertama itu pendorong, di mana audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Dan juga audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Dan juga penghambat, yaitu yang pertama ada masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua yaitu sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif dan manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga yaitu manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performa keuangan dan operasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap Eksistensi perusahaan. Terima kasih. Cukup sekian saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.